طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أيها الأحبة rahimani wa rahimakumullah azza wa jal. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu apabila tidak membuahkan khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hambanya para ulama, orang alim. Karenanya hendaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jal. Kita hidup di zaman yang sangat berat, fitnahnya sangat dahsyat. Ini sering kita sampaikan. Orang-orang beriman atau kaum muslimin untuk melakukan kebaikan itu sangat berat. Karena kita terus diperangi oleh media-media yang menyodorkan kepada kita kemaksiatan. Kemaksiatan di zaman ini sangat mudah dilihat, didengar, dan sangat mudah dilakukan. Kalau seorang muslim tidak membentengi dirinya dengan ilmu, maka dia akan terperangkap dalam keburukan itu, dan sangat menyedihkan ayyuhal ahibbah. Di zaman ini anak-anak kita sangat gampang sekali rusak moralnya.
anak-anak kita yang masih di bangku sekolah dasar sudah sangat gampang mengakses tontonan-tontonan yang merusak moral. Tidak ada yang menyelamatkan kita, anak kita, keluarga kita, kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari fitnah yang sangat berbahaya pada zaman kita ini, dan tentunya dengan melakukan usaha. Pergaulan di sekolah, pergaulan anak muda sudah sangat jauh dari cermin syariat Allah Subhanahu wa taala. Sudah sangat jauh dari cermin Islam. Karenanya di antara benteng yang sangat kokoh untuk menyelamatkan generasi anak keturunan kita, ayyuhal ahibbah, sekolahkan anak kita di pondok pesantren, yang di situ mereka dididik dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pesantren yang di situ membuat peraturan anak-anak tidak boleh pegang HP. Allah musta'an. Dengan adanya internet, ayyuhal ahibbah, sangat gampang sekali anak-anak kita disuguhi tontonan yang tidak pantas mereka lihat. Tapi itu yang terjadi. Anak-anak kecil tumbuh dewasa belum waktunya, sehingga otaknya rusak. Karenanya Rasulullah SAW mengabarkan, sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamar. Akan datang kepada manusia zaman orang yang bersabar, berpegang teguh dengan agamanya, menjalankan perintah agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Sangat berat. Dan di antara ibadah yang sangat penting kita istiqomah di atasnya di zaman ini, ibadah talabul ilmi. Ibadah talabu al-ilmi. Karenanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala jauh sebelumnya beliau mengingatkan, beliau mengatakan, sesungguhnya tidak ada bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik ya setelah melakukan kewajiban daripada talabul ilmi. Jadi tidak ada bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengungguli talabul ilmi ini setelah kita melaksanakan kewajiban kita di hadapan Allah. Karena di majelis ilmu ini kita membaca tafsir ayat-ayat Al-Quran. Di majelis ilmu kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW yang itu merupakan petunjuk dalam hidup kita. Kalau tidak kita sempatkan diri untuk bermajelis ilmu, untuk zaman ini kapan ada waktu untuk membaca hadis Rasulullah? Kapan ada waktu untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Illa man waffaqahu Allah azza wa jalla, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan ayyuhal ahibbah.
Kajian kita membaca kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin, dan kita masih pada bab Tafsirut Tauhid wa Syahadati an la ilaha illallah. Dalil berikutnya yang diletakkan oleh al-muallif pada bab ini, qauluhu ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Dia mencintai manusia tersebut seperti mencintai Allah. Maka pada bab ini atau pada dalil ini, ayyuhal ahibbah, kita akan mempelajari tauhidul mahabbah. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam mahabbah, dalam ibadah cinta. Cinta kepada Allah. Karena mahabbah ini adalah ibadah. Dan pada dalil ini juga akan kita mempelajari bagaimana manusia bisa terjatuh melakukan kesyirikan karena kecintaan. Maka ini perkara yang besar, bukan perkara sepele. Kenapa tidak? Karena setiap ibadah yang mengantarkan seseorang kepada tauhid, maka itu adalah perkara yang besar. Besar pahalanya di sisi Allah. Dan setiap maksiat yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, maka itu perkara besar yang paling membahayakan manusia, yang harus dia waspadai. Jangan sampai dirinya terjatuh melakukan dosa besar kesyirikan tersebut. Nah, qala asy-syaikh rahimahullahu taala, qauluhu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Al-andad, andadan, al-andad, al-amsal wan nudara. Al-amsal yakni tandingan. Dia jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala al-amsal, tandingan. Dia menyangka ini sepadan bagi Allah. An-nudhara yakni tandingan dan padanan bagi Allah. Kama qala al-Imad ibn Katsir wa ghairuhu minal mufassirin, sebagaimana ini ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Fa kullu man sarafa minal ibadah syai'an li ghairillahi, maka siapa saja yang menyampingkan satupun dari ibadah li ghairillah, kepada selain Allah, ragbatan ilaihi aw rahbah, dengan bentuk cinta atau benci, faqad ittakhadahu niddan lillah, maka dia telah menjadikan selain Allah itu tandingan bagi Allah. Apabila dia menyampingkan ibadah kepada selain Allah, dia melakukan ibadah kepada manusia, kepada makhluk, kepada jin, kepada kiai. Dia melakukan ibadah, dan kita mengetahui ibadah itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia melakukan ibadah ini kepada manusia. Dia memperuntukkan ibadah ini kepada jin. Kenapa dia melakukan ibadah ini? Raghbatan
karena dia sangat mencintai, menghormati, memuliakan gurunya, kiainya atau jin tersebut misalnya, au rahbatan, atau karena dia takut. Sebagaimana kesyirikan pertama terjadi di tengah-tengah umat manusia dari zaman Nabi Nuh alaihi salam karena berlebihannya manusia di dalam mencintai kiai, para ulama. Nah, al-ghulu fis salihin, berlebihan terhadap orang-orang saleh. Nah, la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wala ya'uqa wa nasra. Ini kata mereka, jangan kalian tinggalkan Tuhan mereka, Tuhan kalian. Wud, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra, ini nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam yang mereka buatkan replikanya atau patungnya. Nah, nama-nama orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Setan mendatangi mereka ketika orang-orang saleh ini sudah meninggal, membisikkan kepada mereka, buatkan replika atau patung untuk orang-orang saleh ini agar kalian ingat bagaimana ibadahnya mereka. Sehingga betul mereka kemudian membuat replika patung orang-orang soleh itu. Setiap kali mereka melihat replika atau patung orang soleh, mereka bersemangat ibadah. Ketika orang-orang ini sudah meninggal, anaknya datang, generasi berikutnya datang, setan menipu mereka dan mengatakan kepada generasi anak keturunan mereka, mengatakan kepadanya, ini dulu yang disembah oleh orang tua kalian, ini dulu yang dipuja oleh nenek moyang kalian. Maka terjadilah penyembahan, doa dan barokah diminta kepada replika atau patung yang dibuat oleh mereka, yang muasalnya mereka dulu ya itu orang-orang saleh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakullu man sarafa min al-ibadati syai'an li ghairillah, maka siapa saja yang menyampingkan suatu ibadah kepada selain Allah, raghbatan ilaihi aw rahbatan minhu, karena dia cinta, senang kepada makhluk itu, atau karena dia takut kepada makhluk itu, faqad ittakhadahu niddan lillah, maka dia telah menjadikan makhluk itu tandingan bagi Allah. Contoh, ada manusia, dia sangat takut kepada jin sehingga dia membeli seekor kambing. Dia berkorban menyembelih seekor kambing ini dengan harapan supaya jin itu tidak mengganggunya, dengan harapan supaya jin ini tidak mengganggu keluarganya misalnya. Dan kita mengetahui adzabhu, berkurban ini ibadah apa bukan? Ibadah. Dan apabila kita sudah mengetahui adzabhu, berkurban ini adalah ibadah, boleh tidak kita beribadah atau berkurban untuk selain Allah? Tidak boleh. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku yakni sembelihanku. Nah,
wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Karenanya ketika ibadah kurban ini dilakukan untuk selain Allah, bukankah dia telah melakukan atau menjadikan ada tandingan bagi Allah? Ragbatan atau rahbatan, dengan sikap karena dia takut atau cinta. Karena manusia ini dia akan tunduk dalam dua perkara. Dia tunduk kepada selainnya, bisa jadi karena sangat tinggi kecintaannya. Dia tunduk kepada selainnya karena sangat takut kepada orang yang dia tunduk kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan ibadah. Ketika manusia ini melakukan tunduk, patuh, merendah kepada selainnya, maka dia telah melakukan ibadah. Tinggal kita lihat dia tunduk kepada siapa, dia takut kepada siapa. Nah, karenanya para ulama membagi bentuk sikap manusia itu takut ya menjadi dua macam. Ada khasyah atau al-khauf yang bentuknya adalah ibadah. Yang ini tidak boleh disampingkan kepada selain Allah. Ya, contohnya dia takut khauf kepada Allah. Akhirnya dia tidak berani melakukan maksiat. Dia takut kepada Allah sehingga dia menjalankan solat yang 5 waktu tepat pada waktunya, tidak berani dia meninggalkan satu solat pun. Dia beribadah, ruku, sujud kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa saja yang tidak salat, ya, gugur agamanya dan dia bersama orang-orang kufar di dalam neraka. Jadi ancaman orang yang tidak melakukan salat. Siapa yang meninggalkan salat, dia tidak mengerjakannya sama sekali, ya, faqad kafar, maka dia telah kufur. Sehingga dia salat. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini takutnya ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkurban. Berkurban dengan apa? Dengan kambing atau dengan sapi, ya, di hari raya Idul Adha kita disunnahkan untuk berkurban. Nah, dan sangat besar pahalanya. Kaum muslimin melaksanakan ibadah ini tujuannya apa? Raghbatan ats-tsawab indallah azza wajal, karena sangat mengharapkan pahala dari sisi Allah sehingga dia melakukan ibadah ini. Nah, lalu apabila ada manusia, nah, dia takut kepada makhluk, dia takut kepada selain Allah, sampai makhluk itu atau jin memerintahkan kepadanya, pilihkan, ya, pilihkan saya kambing dengan warna hitam kalau engkau tidak mau diganggu, kalau engkau ingin selamat, ya, tinggal dengan tenang di rumahmu ini, persembahkan untuk jin fulan, jin apa namanya, persembahkan seekor kambing. Lalu dia menyembelih, dia tunduk, patuh, dan kemudian menyembelih kambing itu. Walaupun ketika dia nyembelih dia mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, tapi hatinya mempersembahkan, ya, menjadikan kambing itu tumbal untuk jin yang dia takuti. Maka ini apa ibadah? Apa namanya? Ibadah bukan ibadah. Kenapa? Karena dia telah tunduk, patuh kepada selain Allah. Jika ketundukan dan kepatuhan ini
dan ibadah ini dilakukan kepada selain Allah, maka menjatuhkan seorang pada perbuatan apa? Kesyirikan. Dan ini ilmu yang sangat besar yang wajib kita ketahui. Kenapa? Sebagaimana tauhid adalah ibadah yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya syirik adalah dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni siapa saja yang melakukan kesyirikan kepadanya, dan mengampuni selain dosa kesyirikan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, idzan fa kullu man sarafa min al-ibadah syai'an li ghairi Allah raghbatan ilaihi aw rahbatan minhu faqad ittakhadahu niddan lillah. Jadi siapa saja yang melakukan satu ibadah yang seharusnya ibadah ini hak mutlak bagi Allah, lalu dia melakukan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan selain Allah itu tandingan bagi Allah. Doa ibadah bukan ibadah. Apabila seseorang dia berdoa, ya wali fulan selamatkan anakku, bukankah kita meminta keselamatan dan yang mampu memberikan keselamatan hanya Allah? Bala, hanya Allah yang mampu memberikan keselamatan. Ya wali fulan, anakku belum berjodoh sampai sekarang. Dia datang ke kuburan wali fulan, berdoa di sana, tolong carikan jodoh untuk putriku misalnya. Ini dia meminta kepada siapa? Kepada Allah atau kepada selain Allah? Kepada selain Allah. Dan doa adalah min a'zami al-ibadah. Doa itu adalah ibadah yang paling agung. Nah, ini salah satu bentuk di antara bentuk kesyirikan, ibadah doa disampingkan kepada selain Allah. Nah, pada ayat ini Asy-Syaikh menjelaskan kepada kita tentang bagaimana seseorang dia bisa terjatuh pada perbuatan kesyirikan karena kecintaannya. Karenanya Allah berfirman, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan, menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Bagaimana bentuknya? Yuhibbunahum ka hubbillah. Dia mencintai selain Allah itu seperti mencintai Allah. Artinya patuh tunduknya kepada selain Allah seperti patuh tunduk kepada Allah. Nah, bismillah. Li'annahu asyraka ma'allahi fima la yastahiquhu ghairuh, karena dia telah menjadikan sekutu bagi Allah fima la yastahiquhu ghairuh, ya, terhadap sesuatu yang itu tidak berhak selainnya. Nah, yang berhak kita tunduk kepadanya dalam hal ini adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa tauhidul mahbub, maka mentauhidkan orang yang kita cintai, ya, tauhid atau tauhid cinta di sini bentuknya apa? Alla yata'addada mahbubahu ay ma'allahi bi ibadatihi lahu, yaitu dia tidak menduakan kekasihnya. Ya, la yata'addad mahbubahu, dia tidak menduakan kekasihnya. Ai ma Allah bi ibadatihi lahu, dia tidak menduakan selain Allah dengan beribadah
kepadanya. Nah, wa tauhidu al-hub la yabqa fi qalbihi baqiyata hubbin hatta yubaddiluha lahu. Dan bentuk tauhid al-hub, ya, tauhid cinta ini la yabqa fi qalbihi, tidak menyisakan di dalam hatinya, ya, baqiyatu hubbin hatta yubaddiluha atau yabdhuluha lahu. Dia tidak menyisakan di dalam hatinya sedikit pun kecintaan, ya, hatta yubaddiluha lahu. Semuanya dia curahkan hanya kepada yang dia cintai. Nah, fahada al-hub wa in summiya isqan, ya, cinta seperti ini walaupun ini dinamakan dengan isqan, yakni orang yang sangat tinggi kecintaannya. Itu isqan, itu orang yang bahasa kita seperti mabuk cinta. Nah, fahuwa fi ghayati salahil abdi wa na'imihi wa qurratu aini. Maka ini adalah kebaikan yang sangat tinggi atau puncak kebaikan bagi seorang hamba, wa na'imi, puncak kenikmatan untuknya, wa qurratu aini, dan penyejuk matanya. Seseorang apabila dia mencintai sesuatu, maka dia akan terus mengingatnya. Dia punya mobil baru, ya, dia akan terus mengingat dan memikirkan, menyebut, menceritakan, membanggakan, bahkan sampai mobilnya itu terbawa dalam mimpinya. Kenapa? Karena dia sangat mencintainya, sangat suka. Nah, maka orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan terus mengingat Allah, hatinya akan terus berzikir kepada Allah. Karenanya Nabi kita yang mulia sallam, walaupun matanya tertidur tapi hatinya tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saking tinggi cintanya kepada Allah. Siapapun yang mencintai sesuatu, maka sesuatu yang dia cintai itu terukir dalam hatinya. Antum mencintai Al-Quran, antum tidak perlu memaksa lisan antum membaca Al-Quran, dia akan keluar sendiri. Bacaan Al-Quran itu sendiri akan keluar dari lisan antum, itu datang dari hati, kemudian lisan antum membacanya tanpa antum susah payah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sudah dalam hati. Demikian bentuk kecintaan manusia terhadap sesuatu. Dia cinta kepada istrinya, maka dia akan terus memikirkan istrinya, apapun permintaan istrinya dia berikan. Nah, maka orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu mengedepankan apa yang diinginkan Allah. Dia akan selalu mengedepankan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga walaupun hatinya ada kecintaan kepada selain Allah, yang ini merupakan cinta tabiat manusia. Tabiat manusia mencintai istrinya, tabiat manusia mencintai anaknya, keluarganya. Nah, tapi ketika kecintaan kepada selain Allah yang merupakan tabiatnya, yang melukainya, hatinya tidak terluka. Kenapa? Karena cinta hakikinya kepada Allah tidak berubah. Justru kecintaannya itu akan mendapatkan kenikmatan sebagaimana akan dijelaskan. Jadi orang yang kecintaannya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kecintaan kepada manusia melukainya, dia tidak akan merasakannya. Nah, dia tidak akan merasakan luka dari kecintaan kepada manusia apabila manusia itu melukainya. Kenapa? Karena cinta hakikinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walisa liqalbihi salahun wala na'imun illa bi an yakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilaih mimma siwahuma. Nah, jadi orang yang sangat cinta kepada Allah, maka tidak ada bagi hatinya kebaikan dan kenikmatan illa bi an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, terkecuali dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Nah, wa alla takuna mahabbatuhu li ghairillah yuhibbu illa Allah. Nah, wa alla takuna mahabbatuhu li ghairillah, dan dia tidak menjadikan kecintaannya kepada selain Allah. Fala yuhibbu illa Allah, maka dia tidak mencintai kecuali Allah. Artinya cintanya yang hakiki, yang puncak paling tinggi kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kama fi al-hadits as-sahih, thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara siapa saja yang ada pada seseorang 3 perkara ini, wajada halawatul iman, dia akan mendapatkan manisnya iman, dia akan mendapatkan lezatnya iman. Para ulama menyebutkan ayyuhal ahibbah, lezatnya iman ini adalah jannatud dunya, surganya dunia. Kalau seseorang tidak mendapatkan kelezatan iman, maka dia belum merasakan surga dunia. Salatun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 perkara seseorang apabila ada pada dirinya 3 hal ini, maka dia akan mendapatkan lazzatu al-iman atau halawatu al-iman, manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Bagaimana sikap seseorang, dia cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segala sesuatu. Ketika bertabrakan antara keridhaan Allah dan keinginan hawa nafsunya, maka dia selalu mengedepankan dan mendahulukan keridhaan Allah. Keridhaan manusia, pujian manusia dia jadikan nomor sekian. Dia selalu mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman kita ayyuhal ahibbah, sebagaimana kita sampaikan, di zaman kita ini sangat berat seseorang mempraktekkan perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya Rasulullah pernah mengabarkan, al-amilu fikum, orang yang mengamalkan amal ibadah atau perbuatan amal soleh, al-amilu fihim, itu memiliki pahala 50 kali lipat daripada orang-orang sebelumnya. Jadi orang yang beramal soleh di zaman ini, di zaman yang fitnahnya sangat dahsyat, maka dia akan mendapatkan pahala 50 kali lipat besarnya dibandingkan orang-orang dahulu. Nah, jadi jangan kita mengira di semakin bertambah umur kita, maka semakin enak kita beribadah. Tidak, ternyata ujian dan cobaan manusia selanjutnya lebih berat. Rasulullah mengabarkan, la ya'ti zamanun illa alladhi ya'ti ba'dahu syarrum minhu. Tidaklah zaman itu bertambah atau waktu itu bertambah
illa alladhi ya'ti ba'dahu syarrum minhu, kecuali tahun-tahun berikutnya itu akan lebih buruk. Semakin manusia jauh dari kenabian, semakin manusia jauh dari kerasulan, dari sunnah Nabi dan ayat-ayat Allah, semakin manusia jauh dari wahyu, maka zaman itu semakin buruk. Nah, maka janganlah kita termasuk orang yang buruk yang hidup di zaman tersebut. Nah, wa mahabbatu rasulihi hiya min mahabbatihi, dan kecintaan kepada Rasul hiya min mahabbatihi, yaitu juga bentuk cinta kepada Allah. Siapa yang cinta kepada Rasul, maka itu juga bentuk cintanya kepada Allah. Wa mahabbatul mar'i in kanat lillah fahiya min mahabbatihi, wa in kanat li ghairillah fahiya munqisatun mahabbatillah mudha'ifatun laha. Nah, apabila seseorang cinta kepada selain Allah, maka itu akan mengurangi dan melemahkan cintanya kepada Allah. Nah, wa yusaddiqu hadhihi al-mahabbah bi an takuna karahatuhu li abghadil asya' ila mahbubihi. Nah, dan yang membenarkan cinta ini bi an takuna karahatuhu li abghadil asya' ila mahbubihi, kebenciannya itu terhadap perkara sesuatu yang paling dibenci oleh orang yang dia cintai. Jadi kalau kita ingin mengetahui sebatas mana kecintaan kita kepada yang kita cintai, kita membenci apa yang dibenci oleh yang kita cintai. Apabila kita mencintai Allah, maka yang paling kita benci adalah apa yang paling dibenci oleh Allah. Apa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Asyirku, perbuatan kesyirikan. Apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-ma'siyah, perbuatan maksiat. Maka apabila benar cinta kita kepada Allah, hendaknya kita membenci apa yang dibenci oleh Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Karenanya Syekh mengatakan wa yusaddiqu hadhil mahabbah, dan yang membenarkan kecintaan ini bi an takuna karahatuhu li abghadil asya' ila mahbubihi, hendaklah kebenciannya itu terhadap perkara yang paling dibenci oleh yang dia cintai. Wahwa al-kufru, yaitu kekufuran. Ini yang paling dibenci oleh Allah. Maka juga yang seharusnya yang paling kita benci adalah kekufuran. Bi manzilati karahatihi li ilqa'i fin nar aw ashad. Ya, kedudukan kebenciannya itu, ya, kedudukan kebenciannya ini, ya, bi manzilati karahatihi li ilqa'ihi fin nar aw ashad, seperti kebenciannya apabila dia dilemparkan ke neraka. Siapa yang mau dilemparkan ke api? Ya, siapa yang mau dilemparkan ke api? Atau lebih dari itu? Tidak ada yang mau. Wala raiba anna hadza min a'zami al-mahabbah, dan ini tentunya adalah bentuk kecintaan yang paling besar. Lihat contohnya di sini. Fa innal insan la yaqdum ala mahabbati nafsihi syai'an. Fa idza qaddama mahabbatal iman billah ala nafsihi bihaitsu law khuyyira bainal kufri wa ilqa'ihi fin nar lakhtara ayyulqiya fin nar wa la yakfur
kana ahabbu ilaihi min nafsihi. Contohnya di sini. Manusia la yaqdum ala mahabbati nafsihi syai'an. Ya, orang yang cinta kepada Allah, dia tidak akan mendahulukan kecintaan terhadap dirinya daripada kecintaannya kepada Allah. Dia akan selalu mendahulukan imannya kepada Allah, cintanya kepada Allah daripada kecintaan dirinya kepada sesuatu. Ya. Fa idza qaddama mahabbatal iman, apabila dia mendahulukan kecintaan imannya kepada Allah terhadap dirinya, bihaitsu law yukhayyara bainal kufri, kalau contohnya dia diberikan pilihan bainal kufri, antara kekufuran, wa ilqa'ihi finnar, dan dia dilemparkan ke dalam api, apa yang dia pilih? Sekarang dia diberikan pilihan, kamu beriman atau saya lemparkan kamu ke dalam api. Nah, lakhtara ayyulqiya aw ayyulqa finnar, maka orang yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memilih apa? Kekufuran atau dilemparkan ke api? Mana yang dia pilih, ikhwah? Apakah dia memilih kufur kepada Allah atau dia memilih dilemparkan ke dalam api? Orang yang betul-betul cinta kepada Allah, mana yang dia pilih? Dia akan memilih dilemparkan ke dalam api. Nah, inilah yang dipilih oleh para tukang sihir di zaman Fir'aun ketika dia telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ketika Fir'aun telah mengetahui mukjizat Nabi Musa alaihissalam, memakan ular semua para tukang sihir, seketika para tukang sihir itu beriman kepada Nabi Musa, yakni beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian langsung Fir'aun mengancam mereka, ini semua adalah tipuan kalian semua, tipuan Nabi Musa yang menipu kalian. Kalian akan saya salib dan saya akan perlihatkan bagaimana pedihnya siksaan saya, kata Fir'aun. Apa kata mereka? Lakukan saja apa yang engkau inginkan. Ya. Anda wahai Fir'aun mau mencincang saya, silakan lakukan. Lihat, keimanannya kepada Allah lebih tinggi dan tidak dirasakan sedikit pun siksaan yang akan datang kepadanya. Kenapa? Karena dia telah tertanam pada dirinya puncak kecintaan dan keimanan yang sangat tinggi kepada Allah, sehingga siksaan dan penderitaan yang datang dari selain Allah itu berbalik menjadi nikmat, berbalik menjadi tambah tingginya keimanan. Nah, lakhtara ayyulqa aw ayyulqiya finnar, maka dia akan memilih dilemparkan ke dalam api daripada dia memilih kekufuran. Nah, wala yakfur, dan dia tidak akan kufur. Kana ahabbu ilaihi min nafsihi, maka sikap seperti ini, kana ahabbu ilaihi, maka keimanan itu lebih dia cintai min nafsihi, daripada dirinya. Ya. Jadi dia akan lebih mencintai keimanan daripada dirinya sendiri. Kenapa? Karena sekarang dia akan dilemparkan ke api. Kalau dia dilemparkan ke api, ya dia terbakar dan mati. Nah, tapi bersamaan dengan itu dia memiliki apa? Iman. Nah, daripada dia memilih kekufuran, nanti dia akan dilemparkan ke api selama-lamanya. Nah,
وهذه المحبة هي فوق ما يجده العساق من محبة محبوبهم بل لا نذير لهذه المحبة كما لا مثل لمن تعلقت به. Nah, jadi kecintaan seperti ini hiya fauqa ma yajidu al-usaq. Inilah kecintaan yang sangat tinggi, melebihi apa yang didapatkan atau dirasakan oleh orang-orang yang mabuk cinta kepada kekasihnya. Nah, balla nadhira li hadhihi al-mahabbah, bahkan contoh seperti ini tidak ada tandingan, ya, contoh kecintaan seperti ini, kama la misla liman ta'allaqat bihi, sebagaimana orang yang sangat terpaut, ya, di dalam kecintaannya. Wa hiya mahabbatun takdimul mahbub fiha ala an-nafs wal mal wal walad, yaitu kecintaan yang mengharuskan seseorang mendahulukan al-mahbub, mendahulukan kekasihnya, ya, ala an-nafs, daripada dirinya, wal mal, hartanya, wal walad, dan anaknya. Ya. Wa taqtadi kamalud dhul wal khudu wat ta'dim, kecintaan seperti ini mengharuskan dia kamalud dhul, sempurna dalam ketundukan, ya, wal khudu, dan patuh, wat ta'dim, dan pengagungan, wal ijlal, dan membesarkan, wat ta'ah, ketaatan, wal inqiyad, dan kepatuhan, zahiran wa batina, lahir ataupun batin. Jadi orang yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan patuh, tunduk, mengagungkan dan merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kecintaannya ini lebih tinggi daripada kecintaan pada dirinya, hartanya, dan anaknya. Nah, wa lihada wa hadha la nadhira lahu fi mahabbati makhluqin walau kana al makhluq man kana, dan ini tidak ada padanan atau tidak ada yang sepadan dengan kecintaan seperti ini. Nah, jadi siapapun makhluk yang dia cintai, maka cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi. Walihada man syaraka baina Allah wa baina ghairihi fi al-mahabbah al-khassah kana syirkan la yaghfiruhu Allah. Nah, ini yang ingin dijelaskan dari awal oleh Syekh di sini. Walihada man syaraka baina Allah wa baina ghairihi fil mahabbah, karenanya siapa saja yang menyekutukan Allah, ya, antara Allah dan selainnya, fil mahabbah, dalam kecintaan, ya, al khassah, yakni kecintaan yang khusus, kana syirkan la yaghfirullah, maka cintanya itu yang dia samakan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada selainnya dia samakan, ya, kana syirkan, maka kecintaannya itu adalah syirik, kesyirikan, la yaghfiruhullah, yang tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi manusia memiliki kecintaan, tapi kecintaan manusia kepada Allah ini adalah mahabbatun khassah, kecintaan yang khusus. Yang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini membuahkan tunduk, patuh, merendahkan diri, dan melakukan setiap apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Ini kecintaan khusus. Ketika kecintaan seperti ini diberikan kepada selain Allah, kana syirkan la yaghfiruhullah, maka menjadilah cinta itu syirik, karena kita telah memberikannya kepada selain Allah. Cinta yang khusus ini diberikan kepada selain Allah. Bila ini dilakukan, maka ini menjadi kesyirikan yang akan diampuni oleh Allah. Qala ta'ala wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang mengambil atau menjadikan selain Allah tandingan, yuhibbunahum kahubbillah,
Itu mereka mencintai selain Allah itu seperti mencintai Allah. Walladzina amanu, karenanya ayat ini lihat penjelasannya, walladzina amanu, adapun orang yang beriman, yakni sejatinya orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, cintanya itu akan lebih hanya kepada Allah. Nah, jadi bagaimanapun tingginya kecintaan orang kafir kepada patung-patung yang mereka sembah, orang yang beriman lebih tinggi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada cintanya orang kafir kepada patung yang mereka sembah. Nah, kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.